Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau bahas satu kayu made in Japan. Ini kayu Victas ZX Gear Out. Kayu yang dipakai sama Liam Pitchford kalau nggak salah. Sebentar, belum buka. Ini simple banget sih, nggak banyak corak-coraknya, cuma ada keterangan di sini aja. ZX Gear Out ST. Oh, saya dapat yang ST. Ini MIJ made in Japan dan ada Dynashell. Dynashell-nya itu apa ya? Nanti kita cari dulu keterangannya. Kita bahas di kesimpulan nanti di akhir video. Ini dia Victas ZX Gear Out. Ini sebenarnya kayu bekas, jadi udah agak kotor. Tapi masih bagus ini. Paling baru pakai berapa kali? 3 kali kayaknya. ZX Gear Out 5 plywood dan outer Z carbon. ZX-nya itu yang saya baca itu namanya singkatan dari Zexion. ZEXION, Zexion carbon. Jadi kayak namanya aneh-aneh ya, Zexion carbon. Di Xiom ada zirconium, ada axelium, ini Zexion. Lalu MIJ ini made in Japan, Dynashell, lalu Offensive Plus. Ini Victas, logonya kayak gini doang, nggak komplit ya, tulisannya kayak yang kepotong gitu. Emang Victas kayak gitu sih. Ini polos, ini ZX Gear Out, ini polos, ini bawahnya Victas JTTAA. Ini belakangnya polos, cuma depan aja. Top line-nya bukan limbah. Ini limbah. Dan ZX Gear tuh ZX itu Zexion carbon fiber namanya. Jadi ini warnanya hitam putih kayak jadi kan kayak carbon atau fiber atau arylate atau apa gitu kan, kayak dianyam gitu. Beberapa jenis ya, mungkin beberapa macam gitu, maksudnya ada yang putih hitam, ada yang biru kuning, ada yang apa gitu. Ini putih hitam, dia dianyam kayak samak. Ini putih hitam kelihatan tuh kayak zebra. Dan memang ini ini top line-nya tipis banget. Jadi si ZX carbonnya tuh kayak di pinggir banget, kayak nggak ada top line-nya malah kalau dilihat dari pinggirnya. Ini top bukan top apa namanya, core-nya tuh kayaknya kiri nih top core-nya, tapi ya ini kayaknya kiri, soalnya lumayan kaku juga sih kayaknya. Ini kayaknya kenceng banget ini, nggak getar. Nggak getar ini kayaknya. ST-nya enak. Saya baru pakai lagi ST nih, tapi gara-gara belakangan lebih sering pakai FL, pas lihat ST ini kok malah jadi, sebenarnya kan lurus kan ST, tapi kayak yang di sini tuh besar, ke sini tuh tambah kecil gitu. Soalnya kan biasa pakai FL tambah besar, ini kayak yang kalau dilihat gini kok ke bawahnya tambah kecil, padahal ini sebenarnya lurus. Kita ukur, kita timbang beratnya berapa. Sini 89 apa 90 nih? 89. Ini berat 90 kan. Beratnya ini 90 gram. Sebentar. Iya sih. Tapi kayak yang solid gitu di kepalanya tuh, di headnya tuh. Ini kayak yang takutnya kalau udah pakai karet timpang berat ke depan gitu, tapi nggak tahu lah, nanti kita coba pas udah pakai karet kayak gimana. Untuk tebalnya sendiri ini 5,9 mili. 5,8 nih. Biasanya sih memang kalau tebal biasanya genap.
Ini kayaknya jadi 5,8 tadi. Nah bener kan, 5,8. Untuk besarannya ini kayak yang oversize. Kalau saya lihat sih kayak yang oversize, tapi nggak tahu. Oh enggak, 150 ini masih sama. Lalu tingginya ini malah pendek, 157. Yang kemarin PG6X itu 159 tinggi. Oh ini ininya yang besar, bagian bawahnya 90, hampir 92 mili, nah, garis bawahnya ini. Jadi nanti kalau pakai karet bekas biasanya di sininya agak ngegantung. Nah di sininya kecil nggak gantung, tapi ke atasnya ke pinggirnya sini nggak cukup, mungkin bawah sininya aja. Kayaknya bakalan kenceng kayak kayunya. Jadi langsung aja kita coba ke meja biar tahu gimana rasanya dan gimana performanya. Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana.
Itu dia tadi saya udah coba kayunya. Ini Victas 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 ZX Gear Art. Saya cobanya pakai dua setup yang beda, dua karet. Pasangannya beda. Yang ini TSV Super Ventus, lalu sebelahnya Lion Rebirth sponsor 0,5. Ini karetnya udah lama, waktu itu hampir setahun. Mungkin lebih dari setahun saya review karet ini. Masih awet, belum ada yang putus. Lalu yang satunya lagi saya pakai karet TSP Super Ventus dan backhandnya, bintiknya karet TSP Curl P1R sponsor 0,5. Sama aja, licin bintik, jadi saya ngomongnya globalnya aja lah. Kayu ini pada dasarnya kayu kencang, solid, terus nggak geter, dan enak banget kalau dipakai buat main kencang, main counteran gitu. Ini enak banget kayaknya. Saya pakai kayu ini memang pakai bintik, jadi saya main all round. Ada defense, ada serang juga di depan. Untuk main serang, karetnya TSP, Ventus Spin sama Super Ventus ini hampir sama. Si bolanya tuh sebetulnya feel-nya soft karena karetnya ini medium, yang satu medium hard, yang satu medium soft. Jadi sebenarnya feel-nya tuh untuk saya soft, soalnya biasa pakai yang hard kan, biasa pakai Cina Taki hard. Ini pakai yang karet Eropa. Ini kan TSP Ventus nih, Ventus Spin Super Ventus made in Jerman, jadi karet Eropa. Itu feel-nya soft, jadi pas perkenaan bola tuh soft. Cuma gara-gara si pakai karet Eropa kayak gini sih, pantulannya atau tendangannya itu lebih kerasa gitu. Meskipun pas perkenaan bolanya soft, tapi pas udah bola kena karet tuh mental, kena kayu, tendangannya lebih kerasa. Jadi si kayu ini nih memang powernya besar. Sebetulnya powernya besar. Jadi kalau waktu saya pakai dorong-dorong, memang powernya udah lumayan besar. Lalu pakai gesek-gesek, pakai spin, ini pakai karet soft atau karet medium gini, dual time-nya lumayan kebantu. Kalau pakai karet hard mungkin dual time-nya bakalan kurang sih menurut saya. Jadi kayu kenceng, kayu solid gini pakai karet medium hard, medium soft itu lebih kebantu, lebih enak buat dual time-nya kalau menurut saya. Habis itu main depan meja, main gesek-gesek gitu, atau main counter depan meja, ini kontrolnya masih lumayan besar. Jadi meskipun kayunya kenceng, tapi ya itu tadi dibarengin sama karet yang medium, mau medium hard, medium soft, itu kontrolnya bisa jadi lumayan besar. Kenapa? Soalnya pas kena bola tuh si bolanya ada ya dual time-nya agak lebih lama masuk ke sponsnya. Jadi kontrolnya mau main gesek-gesekan, mau main plasing-plasingan, ini masih nggak terlalu lari-lari kemana-mana bolanya, tapi kenceng. Itu dia, biasanya ada kayu kenceng tapi kontrolnya kurang. Misalnya ini karbon, Zexian karbon ini cukup kaku. Misalnya kalau yang kayu kenceng kontrol kurang tuh, kalau buat saya sendiri pribadi sih, misalnya karbon aja, top lainnya Hinoki gitu. Nah itu saya sebenarnya nggak terlalu suka, soalnya ya nggak tahu, di tangan saya nggak ada feelnya, agak kurang aja. Jadi terlalu sering cepat mentalnya gitu, dual time-nya kurang. Tapi kalau ini pakai rimba ini enak, jadi si kompositnya kaku, lalu top line-nya nggak terlalu kaku gitu. Kan selimba nggak terlalu kaku, jadi agak kebantu juga sama limbanya untuk kontrolnya gitu. Tapi powernya nggak hilang, jadi main di belakang meja, jauh dari meja juga powernya masih kencang. Counter ini enak banget buat main counter. Jadi buat
buat main gesek-gesek dari jauh dari belakang meja ini enak. Atau mau tabrak-tabrak sekalian asal karetnya medium atau medium soft gitu, ini masih masuk gitu. Lalu untuk backhand saya pakainya bintik, yang satu sponsnya 1.5, yang satu sponsnya 0.5. Udah pasti yang 0.5 lebih meredam. Yang 0.5 lebih meredam. Untuk defense meskipun ini kayunya ofensif, pakai karet bintik yang 0.5 itu pakai coral P1R. Apa ya, malah saya ngerasanya kayak pelan gitu. Kayak kayu defense. Jadi memang beda setup, beda rasa. Pakai yang 0.5 pelan, buat dorong pelan, tapi kontrolnya pasti lebih besar. Buat smash pelan, tapi bolanya lebih jahat. Lalu buat defense kontrolnya lebih besar, tapi memang harus tambah sedikit tenaga, soalnya memang pelan banget. Biasanya saya kan kalau meskipun pakai spon 0.5 di backhand di bintik, tapi nggak sepelan itu, sepelan coral itu paling karet bintik yang paling pelan yang pernah saya pakai. Bintik normal ya, bintik original gitu pakai spons, itu yang paling pelan saya pakai. Lalu untuk waktu pakai yang spon 1.5 ini Rebirth, ini lebih enak main di depan. Dorong, smash, itu kenceng banget ini smashnya. Sponsnya tebal dan soft. Ini Rebirth tambah lama tambah soft. Jadi waktu main smash, main dorong depan meja ini lebih agresif lah gitu, bolanya lebih kenceng dan efeknya pun Rebirth jahat menurut saya. Tapi untuk defense memang agak sedikit lebih kenceng daripada yang spon 0.5 udah pasti. Tapi defense juga nggak jadi susah kontrolnya masih besar juga. Jadi ini kayunya oke sih, nggak tahu kenapa ya. Jadi dipakai serang, dipakai defense, dipakai gesek-gesekan atau smash pun ini masih oke lah, jadi masuk ke semua, kecuali defense cut di forehand. Soalnya memang karet Eropa kayak gini agak susah pakai defense cut buat forehand, pasti mental lah, orang kenceng banget, kayunya kenceng, karetnya lumayan kenceng. Jadi kalau dipakai defense cut forehand ya susah lah, bisa tapi susah. Nah, jadi overall kesimpulannya kayu Victas ZX Gear Out ini kayunya solid, lalu nggak getar, kenceng, tapi kontrolnya masih besar. Ya itu gara-gara limbahnya, sama gara-gara maksudnya faktor yang bikin kontrolnya besar tuh limbah sama si karetnya mungkin pas gitu. Jadi sebetulnya pakai karet apa aja bisa, cuma ini lebih pas. Jadi medium hard atau medium soft, yang penting medium di kayu ini itu lebih enak. Nah, jadi worth it lah kayunya. Kayu Victas ini nanti ke beberapa waktu ke depan, beberapa video ke depan mungkin lagi banyak bahas Victas. Jadi buat yang suka kayu ini kayunya harganya sekitar 2 jutaan lah. Boleh langsung cari di toko online atau toko olahraga yang ready kayu Victas ini, atau mau komen, mau order ke Pingpong Plus juga bisa. Jadi jangan malu-malu. Gitu aja review dari saya tentang Victas ZX Gear Out. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.